Halo semuanya, selamat datang. Gini ya, dari pengalaman saya, ada satu mindset shift yang membedakan analis data yang bagus sama ahli strategi data yang hebat. Ini bukan soal jago algoritma baru, tapi soal menguasai seni merancang metrik. Kalau Anda mau naik level dari sekedar laporin angka jadi benar-benar ngedrive dampak, nah Anda udah di tempat yang tepat. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Anda udah capek-capek bikin dashboard yang sempurna, dipresentasiin, dan semua orang bilang, wah keren banget. Tapi abis itu, sepi. Nggak ada yang terjadi. Rasa frustrasi itu, keheningan itu, biasanya bukan karena analisis Anda salah loh, tapi karena metriknya nggak dirancang buat jawab pertanyaan paling penting. Oke, terus kita harus ngapain? Dan ini dia intinya. Mendesain metrik itu bukan langkah terakhir dari analisis. Itu justru langkah pertama dalam sebuah strategi. Ini adalah skill inti yang mengubah data jadi arahan. Ini tentang nemuin metrik yang nggak cuma ngasih tahu posisi kita di mana, tapi juga nerangin jalan ke depannya. Jadi gimana caranya kita bikin metrik yang hebat? Semuanya itu berakar pada 4 pilar penting. Anggap aja ini kayak checklist Anda setiap kali mau nentuin cara ngukur kesuksesan. Keempat pilar ini adalah terukur, dapat ditindaklanjuti, relevan, ini buat mastiin metriknya beneran penting buat tujuan bisnis, dan tepat waktu. Yuk, kita bedah satu persatu. Pilar pertama, terukur. Kedengarannya simple ya, tapi disinilah seninya dimulai. Konsep-konsep bisnis yang paling penting, kayak kepuasan pelanggan atau kebiasaan produk, itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Nggak bisa gitu aja dihitung. Nah, tugas kita sebagai data scientist adalah nemuin proksi yang cerdas. Sesuatu yang bisa kita ukur, yang gerakannya sejalan sama hal yang nggak bisa kita ukur itu. Slide ini nunjukin contoh yang pas banget. Kita nggak bisa ngukur intensionalitas pengguna secara langsung, tapi kita bisa ngukur waktu antara penemuan dan penggunaan pertama sebagai proksinya. Makin cepat mereka pakai, kemungkinan niatnya makin tinggi. Sama juga buat kebiasaan, kita pakai jumlah interaksi dalam 7 hari sebagai penandanya. Ingat ya, proksi itu kayak bayangan dari kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Mereka berguna, tapi kita harus selalu sadar sama batasannya. Lanjut, pilar yang paling penting dan anehnya paling sering dilupain dapat ditindaklanjuti. Metrik total pendapatan itu bagus buat laporan tahunan, tapi sama sekali nggak ngebantu manajer produk atau tim marketing pas hari Senin pagi. Pertanyaan kuncinya adalah, ada nggak tim yang bisa lihat metrik ini dan langsung tahu tuas mana yang harus mereka tarik? Kalau jawabannya nggak, berarti metrik Anda itu belum bisa ditindaklanjuti. Pilar ketiga itu relevansi. Metrik harus nyambung langsung sama tujuan strategis tim. Kalau tim lagi fokus ke engagement, yang ngukur pendaftaran baru jadi nggak relevan buat kerjaan mereka sehari-hari. Nah, pilar keempat dan terakhir yang ada di slide ini adalah tepat waktu. Data itu punya tanggal kedaluarsa. Lihat deh contoh churn ini. Sinyal 1 bulan itu cepat, tapi mungkin nggak akurat. Sinyal 3 bulan lebih akurat, tapi pas datanya dapat, pelanggannya udah keburu pergi. Mendesain metrik yang hebat itu artinya nemuin keseimbangan yang pas di antara tarik ulur ini. Oke, jadi kalau metrik tingkat atas kayak pendapatan itu nggak bisa ditindaklanjuti, terus gimana dong? Nah, disinilah kita pindah gigi dari sekedar ngelaporin data, jadi benar-benar ngebentuk strategi. Ini dia rahasianya para senior, dekomposisi. Salah satu kesalahan yang paling sering saya lihat di analis-analis junior adalah mereka sibuk nyari satu metrik sakti, satu angka ajaib gitu. Mereka pikir tugas mereka ya nemuin angka itu. Padahal itu jebakan. Strategi itu nggak ditemukan dalam satu angka. Kekuatan yang sebenarnya itu justru ada di kebalikannya, yaitu ngambil metrik yang gede, monolitik, dan nggak bisa ditindaklanjuti itu, terus dipecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bisa diatur, jadi tuas-tuas yang bisa dipegang dan digerakin sama tim-tim yang berbeda. Disitulah data berubah jadi aksi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bahas gimana cara ngelakuinnya dalam praktek. Ada beberapa kerangka kerja dekomposisi inti yang saya pakai berulang kali. Yuk kita bahas 3 yang paling umum. Kita akan fokus ke 3 teknik yang paling umum dan paling ampuh. Analisis korong atau funnel, dekomposisi stok aliran, dan dekomposisi P kali Q yang klasik. Pertama, analisis corong atau funnel. Begitu Anda paham ini, Anda bakal lihat ini di mana-mana. Dari pendaftaran pengguna sampai penjualan di e-commerce. Idenya adalah berhenti cuma liatin hasil akhirnya aja dan mulai ukur tingkat konversi di setiap langkahnya. Disitulah Anda bakal nemuin di mana kebocoran dalam proses Anda. Dan contoh penjualan ini pas banget. Daripada cuma ngelacak total penjualan, kita pecah-pecah. Kita lihat jumlah prospek di paling atas, terus tingkat konversi dari prospek jadi kontak, lanjut dari kontak ke penawaran, dan akhirnya dari penawaran ke penjualan. Nah sekarang, dari satu metrik, kita jadi punya 4 tuas yang beda. Kita jadi bisa nanya,
Ini masalahnya di marketing, prospeknya kurang, atau di sales, tingkat closingnya rendah. Tiap pertanyaan ini ngarah ke tim dan tindakan yang beda kan? Teknik kedua adalah dekomposisi stok aliran. Ini sempurna buat metrik yang sifatnya akumulatif, kayak pengguna aktif bulanan atau MAU. Analoginya sederhana aja, bak mandi. Stok itu jumlah air di dalamnya. Aliran itu ya air yang masuk dari keran sama air yang keluar lewat pembuangan. Jadi, pas CEO bilang kita harus naikin MAU, rumus ini adalah peta strategi Anda. Ini ngasih tahu kalau cuma ada 2 cara buat ngelakuinnya, dapetin lebih banyak pengguna, akuisisi, atau jangan sampai kehilangan pengguna yang udah ada, retensi. Seluruh strategi produk dan marketing Anda bisa disusun di sekitar 2 tuas ini. Sesimpel itu, tapi dalam banget maknanya. Dan yang terakhir, dekomposisi yang paling fundamental. Pendapatan sama dengan harga dikali kuantitas. Ini tulang punggungnya banyak model bisnis. Kita mau naikin harga per barang, atau kita mau cari cara biar bisa jual lebih banyak barang. Ini adalah 2 pertanyaan strategis yang beda dengan implikasi yang beda banget. Dan dekomposisi ini memaksa kita untuk ngobrolin itu. Kalau Anda mulai konsisten pakai dekomposisi, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Anda berhenti jadi sekedar tukang lapor data yang lihat ke belakang. Anda jadi seorang ahli strategi yang lihat ke depan. Anda berhenti bilang, ini loh yang udah terjadi. Anda mulai bilang, ini loh tuas-tuas yang bisa kita tarik, biar apa yang kita mau bisa terjadi. Jadi, ini rangkuman utamanya. Pertama, tujuan metrik itu adalah aksi, bukan cuma wawasan. Kedua, selalu cek setiap metrik pakai checklist 4 pilar. Terukur, dapat ditindaklanjuti, relevan, dan tepat waktu. Ketiga, dekomposisi adalah kekuatan super Anda buat ngubah metrik gede jadi tuas-tuas praktis. Dan terakhir, ingat, ini proses yang terus berjalan. Metrik terbaik Anda hari ini mungkin perlu diupdate besok. Saya mau kasih Anda tantangan terakhir. Coba ambil metrik utama perusahaan Anda, pendapatan, pengguna aktif, atau apapun itu. Luangkan waktu minggu ini buat coba memecahnya. Anda mungkin bangga kaget nemuin tuas-tuas apa aja yang selama ini tersembunyi di depan mata.